Di balik tumpukan sampah, seorang pemulung mengambil satu keputusan yang mengubah segalanya sampai ia membeli Alphard Cash. Apa yang sebenarnya terjadi? Tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Jangan lupa subscribe Pemulung Hidup agar tak ketinggalan kisah nyata penuh kejutan. Semoga Allah melimpahkan rezeki, kesehatan, dan kemudahan untuk semua yang sudah subscribe. Kirim solawat dan mari mulai ceritanya. Hujan turun sejak subuh, membasahi gang sempit di pinggiran kota Bekasi. Air mengalir bercampur lumpur dan sampah, membentuk arus kecil yang mengalir menuju selokan. Di tengah hujan itu, seorang pemulung bernama Arman Prasetyo mendorong gerobak tuanya perlahan. Setiap roda berdecit seperti mengeluh, seakan ikut merasakan beratnya hidup yang ia jalani. Jaket tipis yang ia kenakan sudah basah, menempel di tubuh kurusnya. Namun Arman tidak berhenti. Tangannya tetap memilah botol plastik, kardus basah, dan kaleng penyok dari tumpukan sampah di depan sebuah pasar tradisional. Bau busuk menusuk hidung, tetapi bagi Arman, bau itu adalah bagian dari perjuangan. Di dalam kepalanya, hanya ada satu hal yang ia pikirkan. Uang sekolah Naya. Putrinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar membutuhkan biaya buku dan seragam baru. Sudah 2 minggu Arman menunggak. Ia belum punya cukup uang untuk membayar. Setiap kali ia berhenti sebentar, ia melihat foto kecil Naya yang terselip di dompet lusuhnya. Senyum polos anak itu selalu menjadi penguat saat tubuhnya ingin menyerah. Arman menghela napas panjang lalu kembali bekerja, mengangkat satu demi satu karung yang semakin berat. Di sisi lain pasar, para pedagang mulai membuka lapak. Tawa dan suara tawar-menawar terdengar ramai. Namun tak satu pun memperhatikan Arman. Bagi banyak orang, ia hanyalah bayangan yang lewat, tidak terlihat, tidak dianggap. Saat hujan semakin deras, Arman memutuskan untuk berpindah ke area belakang pasar. Di sanalah biasanya banyak pedagang membuang sisa barang. Kardus, plastik pembungkus, dan botol minuman sering menumpuk. Meski kotor, tempat itu sering memberi hasil lebih banyak. Ia baru saja mengangkat satu karung ketika matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di antara tumpukan plastik dan kardus basah, terlihat sebuah tas hitam yang tampak masih bagus. Bukan tas murah seperti yang biasa ia temukan. Bahannya tebal dan resletingnya masih berkilau meski terkena hujan. Arman berhenti. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia mendekat perlahan, lalu meraih tas itu. Beratnya terasa tidak biasa. Jari tangannya sedikit gemetar saat membuka resleting. Di dalamnya, bukan hanya kertas dan barang tak berguna. Ada dompet kulit, sebuah ponsel mahal, dan beberapa map berisi dokumen. Bahkan ada sejumlah uang yang terlipat rapi. Arman terdiam di tengah hujan. Air mengalir di wajahnya, bercampur antara hujan dan keringat. Di tangannya, kini ia memegang sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Uang sebanyak itu bisa melunasi tunggakan sekolah Naya, membayar kontrakan, bahkan mungkin membeli makanan layak selama berbulan-bulan. Namun bersamaan dengan itu, perasaan lain muncul. Perasaan takut dan ragu. Arman tahu, tas ini pasti milik seseorang yang sedang mencarinya. Seseorang yang mungkin sedang panik dan kehilangan harapan. Tangannya menggenggam tas itu lebih erat. Hujan terus mengguyur tanpa peduli pada kegelisahan di hatinya. Di tengah lorong belakang pasar yang sepi, Arman berdiri mematung, terjebak antara kebutuhan dan nurani. Disitulah, untuk pertama kalinya, sebuah keputusan besar mulai menunggu untuk diambil. Arman masih berdiri di tempat yang sama. Hujan belum juga reda. Suara air yang menghantam atap seng dan tumpukan sampah terdengar seperti ribuan bisikan yang saling bertabrakan. Tas hitam itu masih berada di tangannya. Beratnya bukan hanya karena isinya, tetapi karena makna di baliknya. Ia menutup resleting perlahan, seakan takut suara kecil itu akan membangunkan kenyataan. Di dalam dadanya, dua perasaan bertarung. Di satu sisi, bayangan Naya yang sedang menunggu buku sekolahnya. Di sisi lain, wajah seseorang yang mungkin sedang kehilangan semua yang ada di dalam tas ini. Arman melangkah menjauh dari tumpukan sampah itu. Gerobaknya masih terparkir di dekat tembok pasar. Setiap langkah terasa berat.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah keberuntungan yang datang tiba-tiba. Namun hatinya tidak bisa dibohongi. Di ujung lorong pasar, seorang pedagang sayur memandangnya sekilas. Arman menunduk dan mempercepat langkah. Ia merasa seperti membawa rahasia besar yang bisa terbaca di wajahnya. Hujan semakin deras, membuat jalanan menjadi licin dan penuh genangan. Saat sampai di bawah atap kecil dekat parkiran, Arman berhenti. Ia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Tangannya membuka tas itu sekali lagi. Dompet kulit di dalamnya berisi kartu identitas. Nama yang tertera adalah Bagas Wiratama. Arman membaca nama itu pelan. Ada alamat dan nomor telepon. Orang ini bukan orang sembarangan. Dari kartu nama di dalam dompet, Bagas terlihat seperti seorang pengusaha. Pakaian dalam tas itu juga bersih dan rapi. Jauh dari dunia Arman yang penuh debu. Ia menatap kartu itu lama. Sebuah pikiran terlintas. Jika ia mengembalikan tas ini, mungkin ia hanya akan mendapat ucapan terima kasih. Tidak ada jaminan hidupnya akan berubah. Tetapi jika ia mengambil uang ini dan membuang sisanya, mungkin tak ada yang tahu. Jari Arman memegang uang itu. Lembaran kertasnya terasa hangat. Ia bisa membayangkan membeli sepatu baru untuk Naya. Ia bisa membayangkan istrinya, Lestari, tersenyum lega karena tidak perlu lagi berutang di warung. Namun tiba-tiba, suara Naya teringat di kepalanya. Suara kecil yang selalu berkata bahwa ayahnya adalah orang jujur. Kata-kata itu seperti palu yang memukul dadanya. Arman menutup tas itu kembali. Ia menarik napas panjang. Di tengah hujan yang belum juga berhenti, ia berdiri dari bangku kayu dan menatap alamat di kartu identitas. Sebuah keputusan mulai terbentuk, meski rasa takut masih mengintai di baliknya. Dengan gerobak tuanya di satu tangan dan tas hitam di tangan lain, Arman melangkah keluar dari perlindungan atap kecil itu. Jalan di depannya terlihat semakin panjang dan gelap, seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa ia tebak. Hujan mulai mereda, meninggalkan jalanan yang basah dan berkilau di terpa cahaya lampu kota. Arman berjalan perlahan menyusuri trotoar, mendorong gerobaknya dengan satu tangan sambil memegang tas hitam itu dengan tangan lain. Alamat Bagas Wiratama terus terbayang di pikirannya. Ia tidak tahu harus berharap apa. Yang ia tahu, setiap langkah yang ia ambil menjauhkannya dari kemungkinan jalan pintas, dan mendekatkannya pada sesuatu yang belum tentu memberinya apapun. Beberapa angkutan umum melintas, memercikan air ke sisi jalan. Arman berhenti sejenak, memastikan alamat di kartu itu masih terbaca. Tulisan rapi itu menunjukkan sebuah kawasan perkantoran di pusat kota. Tempat yang jauh dari dunia pasar dan tumpukan sampah. Perjalanan terasa panjang. Kaki Arman mulai pegal. Namun ia tidak berhenti. Di sepanjang jalan, gedung-gedung tinggi mulai terlihat. Lampu-lampu terang menyilaukan matanya. Dunia ini terasa asing baginya. Seakan ia telah melangkah ke dalam cerita orang lain. Saat akhirnya ia sampai di depan sebuah gedung kaca besar, Arman berhenti. Di atas pintu masuk, tertera nama sebuah perusahaan. Ia menelan ludah. Pakaian lusuh dan sepatu basahnya tampak tidak pantas berada di tempat ini. Beberapa orang berpakaian rapi berjalan keluar masuk. Tatapan mereka sesekali jatuh pada Arman, lalu cepat dialihkan. Arman merasakan panas di wajahnya, tetapi ia tetap melangkah maju. Ia masuk ke dalam lobi. Ruangan itu dingin dan bersih. Lantai mengkilap memantulkan bayangan gerobaknya. Seorang petugas keamanan mendekat dengan ekspresi heran. Arman menunjukkan kartu identitas Bagas yang ada di dalam tas. Suaranya pelan saat menyebutkan nama itu. Petugas itu memeriksa kartu tersebut, lalu menatap Arman dengan lebih serius. Ia meminta Arman menunggu. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Arman berdiri canggung di sudut lobi. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba, seorang pria berjas keluar dari lift. Wajahnya tegang, matanya terlihat lelah. Saat melihat tas hitam di tangan Arman, langkahnya terhenti. Itulah Bagas Wiratama. Tatapan mereka bertemu. Di udara yang dingin itu, sebuah pertemuan yang tidak direncanakan akhirnya terjadi,
membawa harapan dan ketegangan dalam satu tarikan napas. Bagas Wiratama berdiri beberapa langkah dari Arman. Jasnya rapi, namun wajahnya menunjukkan kegelisahan yang belum sepenuhnya hilang. Matanya langsung tertuju pada tas hitam yang berada di tangan Arman. Arman mengangkat tas itu perlahan. Suaranya hampir tidak terdengar saat ia menyebut nama Bagas. Di dalam lobi yang luas, suara kecil itu terasa sangat rapuh. Bagas melangkah mendekat. Tatapannya bergantian antara Arman dan tas tersebut. Ketika Arman menyerahkan tas itu, tangan mereka sempat bersentuhan. Bagas membuka resleting dengan tergesa. Matanya bergerak cepat memeriksa isi tas. Dompet, ponsel, dokumen, semuanya masih ada. Napas Bagas terhembus panjang. Seolah beban besar terangkat dari dadanya. Ia menatap Arman dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara lega dan tidak percaya. Arman hanya berdiri diam. Hujan masih menetes dari ujung jaketnya ke lantai mengkilap. Ia merasa seperti orang asing di tengah dunia yang tidak pernah ia masuki. Bagas mengucapkan terima kasih. Suaranya terdengar tulus. Ia bertanya bagaimana Arman menemukan tas itu. Arman menjelaskan dengan jujur tentang pasar, hujan, dan tumpukan sampah. Wajah Bagas berubah. Ada rasa terkejut yang samar. Ia melihat Arman dari ujung kepala sampai kaki, seakan baru menyadari siapa yang berdiri di depannya. Seorang pemulung yang telah menyelamatkan sesuatu yang sangat penting baginya. Bagas menawarkan imbalan. Ia menyebutkan angka yang bagi Arman terdengar sangat besar. Arman menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Uang itu bisa menyelesaikan banyak masalahnya. Namun Arman menggeleng pelan. Ia berkata bahwa ia hanya ingin mengembalikan apa yang bukan miliknya. Kata-kata itu membuat Bagas terdiam. Di tengah hiruk-pikuk lobi, ada keheningan singkat yang terasa berat. Bagas memandang Arman dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai orang asing, tetapi sebagai seseorang yang telah membuatnya berpikir ulang tentang banyak hal. Di balik dinding kaca gedung itu, matahari mulai muncul di balik awan. Cahaya lembut menyelinap masuk, menyentuh wajah dua pria dari dunia yang sangat berbeda. Sebuah awal yang tidak terduga baru saja terjadi. Cahaya pagi semakin terang di dalam lobi. Arman masih berdiri dengan tangan kosong setelah menyerahkan tas itu. Ia merasa seolah telah melepaskan sesuatu yang berat, tetapi juga sebuah kesempatan besar. Bagas menarik napas panjang. Ia menatap Arman dengan lebih dalam. Ada sesuatu pada sikap sederhana pria itu yang membuatnya sulit berpaling. Di dunia yang penuh kepentingan, kejujuran seperti ini jarang ia temui. Bagas kembali menawarkan bantuan, bukan lagi sekadar imbalan. Ia bertanya tentang kehidupan Arman, tentang keluarganya, tentang bagaimana ia bisa bertahan sebagai pemulung selama bertahun-tahun. Arman menceritakan tentang Lestari dan Naya, tentang kontrakan sempit, tentang gerobak tua yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Setiap kata keluar perlahan, tanpa keluhan, hanya kenyataan. Bagas mendengarkan. Wajahnya tampak berubah, seakan cerita itu menyentuh sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya. Ia lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang tidak tergoda oleh uang yang bukan haknya. Ia menawarkan Arman sebuah pekerjaan. Bukan sebagai pemulung, tetapi sebagai orang yang akan membantunya mengurus gudang dan logistik usaha daur ulang yang sedang ia rintis. Dunia yang masih berhubungan dengan barang bekas, namun dengan cara yang jauh berbeda. Arman terkejut. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Ia tidak tahu apa yang harus ia jawab. Di satu sisi, ia takut tidak mampu. Di sisi lain, kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali. Bagas memberinya waktu untuk berpikir. Ia menuliskan alamat gudang dan nomor telepon di selembar kertas. Kertas itu terasa ringan, tetapi maknanya begitu berat. Arman menggenggam kertas itu. Di luar gedung, suara kota kembali terdengar ramai. Ia tahu, keputusan berikutnya akan menentukan arah hidupnya. Sebuah persimpangan baru telah terbuka di depannya. Pagi itu, Arman berdiri di depan sebuah gudang besar di pinggir kota. Bangunannya tua namun kokoh.
Pintu besi setengah terbuka, memperlihatkan tumpukan barang bekas yang tertata rapi di dalam. Ini sangat berbeda dengan tumpukan sampah liar yang biasa ia hadapi. Dengan pakaian sederhana yang ia miliki, Arman melangkah masuk. Bau plastik dan kertas masih ada, tetapi tidak menusuk. Semuanya terlihat lebih teratur. Beberapa pekerja sedang memilah barang di atas meja besar. Bagas datang beberapa menit kemudian. Ia menyapa Arman dengan senyum kecil. Ia memperkenalkan Arman kepada para pekerja sebagai orang kepercayaannya. Kata-kata itu membuat Arman tertegun. Tugas Arman hari itu sederhana. Mengawasi barang masuk dan keluar. Mencatat berat dan jenis material. Hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tangannya yang biasa memegang karung kini memegang pena. Awalnya Arman gugup. Ia takut membuat kesalahan. Namun ia berusaha sebaik mungkin. Setiap angka yang ia tulis terasa seperti langkah kecil menuju kehidupan yang berbeda. Di sela-sela pekerjaan, Arman memperhatikan bagaimana bisnis ini berjalan. Ia mulai memahami bahwa barang yang dulu ia anggap hanya sampah ternyata bisa bernilai jika diolah dengan benar. Plastik, kertas, dan logam memiliki harga dan tujuan. Saat matahari mulai tinggi, Bagas menghampirinya. Ia memuji ketelitian Arman. Pujian sederhana itu terasa hangat di dada. Arman merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, dihargai. Namun di balik perasaan itu, ada juga kegelisahan. Arman tahu, dunia baru ini tidak akan selalu ramah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sini. Perjalanan yang lebih berat tampaknya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu di gudang itu. Arman mulai terbiasa dengan ritme baru. Ia datang pagi dan pulang menjelang malam. Tangannya kini lebih sering memegang buku catatan daripada karung sampah. Namun perubahan itu tidak menghapus rasa canggung di dalam dirinya. Suatu sore, sebuah truk besar datang membawa muatan plastik bernilai tinggi. Barang itu harus dicatat dengan teliti. Bagas sedang tidak berada di gudang. Ia mempercayakan semuanya kepada Arman. Di tengah kesibukan itu, seorang sopir menghampiri Arman. Suaranya rendah. Ia menyebutkan bahwa ada selisih dalam muatan. Ia menawarkan agar sebagian barang tidak dicatat, dengan imbalan uang yang cukup besar. Arman terdiam. Tawaran itu mengingatkannya pada tas hitam yang dulu ia temukan. Sekali lagi, jalan pintas terbuka di hadapannya. Uang itu bisa mengubah banyak hal. Tangannya mengepal. Ia melihat tumpukan plastik itu. Barang yang kini bernilai. Ia ingat bagaimana Bagas mempercayainya tanpa ragu. Arman menggeleng. Ia menolak tawaran itu. Sopir itu tersenyum tipis, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun sejak saat itu, Arman merasa ada sesuatu yang mengintainya. Tatapan beberapa orang di gudang berubah. Seolah ada rahasia yang beredar tanpa suara. Di dalam dadanya, ketegangan mulai tumbuh. Dunia baru ini ternyata tidak hanya berisi harapan, tetapi juga jebakan yang mengintai di setiap sudut. Sejak kejadian dengan sopir itu, suasana di gudang terasa berbeda. Arman tetap bekerja seperti biasa, namun ia merasakan pandangan aneh dari beberapa pekerja. Seolah mereka sedang menilai setiap gerakannya. Suatu pagi, Bagas memanggil Arman ke ruang kecil di belakang gudang. Wajah Bagas terlihat serius. Ia berkata bahwa ada laporan tentang selisih barang dalam beberapa pengiriman terakhir. Tidak ada bukti, hanya kecurigaan. Arman terkejut. Ia tahu ia tidak melakukan apapun yang salah. Namun tuduhan tanpa nama itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menceritakan tentang sopir yang pernah menawarkan jalan pintas. Bagas mendengarkan dengan tenang. Kepercayaan kembali diuji. Bagas tidak langsung mengambil keputusan. Ia memilih untuk mengamati lebih dulu. Ia meminta Arman tetap bekerja seperti biasa, seakan tidak ada yang terjadi. Hari-hari berikutnya terasa tegang. Setiap truk yang datang membawa beban bukan hanya barang, tetapi juga rasa was-was. Arman tahu, jika satu kesalahan kecil terjadi, semua yang ia bangun bisa runtuh. Suatu malam, saat gudang hampir kosong, Arman melihat dua orang memindahkan karung tanpa mencatatnya.
Gerakan mereka cepat dan diam-diam. Arman berdiri kaku di tempat, menyadari bahwa kebenaran yang ia takutkan kini berada tepat di depan matanya. Napasnya tertahan. Dunia baru yang ia masuki ternyata menyimpan sisi gelap yang belum ia pahami sepenuhnya. Arman mengikuti dua orang itu dari kejauhan. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Cahaya lampu gudang yang redup membuat bayangan mereka memanjang di lantai beton. Mereka membawa karung-karung itu menuju pintu samping. Di luar, sebuah mobil kecil sudah menunggu. Arman bisa melihat mereka memindahkan barang dengan cepat, seolah sudah sangat terbiasa dengan pekerjaan ini. Di dalam dadanya, rasa takut dan marah bercampur. Ia tahu, jika ia membiarkan ini terjadi, semua tuduhan bisa jatuh padanya. Namun jika ia bertindak, ia bisa berada dalam bahaya. Arman memperhatikan dengan teliti. Ia mengingat wajah mereka, jumlah karung, bahkan nomor kecil di pintu mobil. Setiap detail terasa penting. Saat mereka pergi, Arman berdiri sendiri di tengah gudang yang sunyi. Karung yang seharusnya ada kini telah menghilang. Ia merasakan dingin menjalar di punggungnya. Keesokan paginya, Bagas datang lebih awal. Arman menceritakan apa yang ia lihat. Kata-kata itu keluar cepat, seolah takut tertahan. Bagas terdiam, lalu matanya menyempit. Ia tidak menunjukkan emosi, tetapi Arman bisa merasakan sesuatu sedang bergerak di dalam pikirannya. Keheningan di antara mereka terasa berat. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan, membawa konsekuensi yang belum terlihat. Bagas memerintahkan agar tidak ada yang diberitahu lebih dulu. Ia ingin memastikan semuanya dengan cara yang tenang. Arman diminta tetap bekerja seperti biasa, seakan tidak mengetahui apapun. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Arman mencatat setiap barang dengan lebih teliti. Setiap suara mesin dan langkah kaki membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Suatu sore, truk yang sama kembali datang. Sopirnya adalah orang yang dulu menawarkan jalan pintas. Tatapannya sekilas bertemu dengan Arman, lalu cepat dialihkan. Arman merasakan hawa dingin di sekitarnya. Bagas mengamati dari kejauhan. Ia berdiri di sudut gudang, berpura-pura berbicara di telepon. Namun matanya mengikuti setiap gerakan. Saat muatan mulai diturunkan, dua pekerja yang sama terlihat kembali. Mereka bergerak lebih hati-hati. Namun kali ini, Bagas dan Arman sudah siap. Beberapa karung kembali dipisahkan dari catatan. Begitu mobil kecil itu mendekat, Bagas melangkah keluar. Suaranya tegas saat memanggil mereka. Suasana gudang seketika membeku. Wajah dua pekerja itu memucat. Sopir truk berhenti bergerak. Semua mata tertuju pada Bagas. Di udara yang penuh debu plastik, kebenaran akhirnya terungkap, membawa ketegangan yang belum pernah Arman rasakan sebelumnya. Bagas melangkah lebih dekat. Tangannya menunjuk karung-karung yang sudah dipisahkan. Ia menyebutkan angka dan catatan yang tidak cocok. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Dua pekerja itu mencoba berkilah. Mereka menyalahkan sopir. Sopir menyalahkan sistem pencatatan. Namun di hadapan bukti yang sudah disiapkan, kata-kata mereka terdengar kosong. Bagas memanggil petugas keamanan gudang. Dalam hitungan menit, suasana berubah. Orang-orang yang biasa bekerja bersama kini berdiri terpisah. Wajah mereka penuh ketegangan. Arman berdiri di samping Bagas. Ia merasa campur aduk. Ia tidak ingin siapapun celaka, tetapi ia tahu kejujuran harus ditegakkan. Akhirnya, dua pekerja dan sopir itu mengakui perbuatan mereka. Mereka telah mencuri barang secara perlahan selama berbulan-bulan, memanfaatkan celah dan kelengahan. Bagas menatap Arman. Ada rasa terima kasih yang jelas di matanya. Tanpa Arman, semua ini mungkin tidak pernah terungkap. Gudang kembali sunyi setelah mereka dibawa pergi. Di antara tumpukan plastik dan kertas, sebuah kepercayaan yang sempat goyah kini terasa lebih kuat. Namun Arman tahu, ujian hidupnya belum berakhir. Sebuah perubahan besar sedang menunggu di depan. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana gudang terasa lebih ringan. Para pekerja yang tersisa bekerja dengan lebih tertib.
Tidak ada lagi tatapan curiga. Kejujuran Arman kini dikenal oleh semua orang. Bagas memanggil Arman ke ruangannya. Ia menyampaikan bahwa kerugian besar telah berhasil dicegah. Usaha yang hampir runtuh kini kembali berdiri. Sebagai bentuk penghargaan, Bagas memberikan Arman tanggung jawab lebih besar. Arman kini mengawasi seluruh alur barang masuk dan keluar. Gajinya dinaikkan. Jumlah yang belum pernah ia terima sebelumnya. Saat Arman pulang ke kontrakan kecilnya, Lestari hampir tidak percaya saat mendengar ceritanya. Naya memeluk ayahnya dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, Arman bisa membayar uang sekolah tanpa harus berutang. Namun di dalam dirinya, Arman tahu ini baru permulaan. Ia masih merasa seperti orang yang sedang berjalan di dunia yang asing. Dunia yang menjanjikan banyak hal, tetapi juga menuntut lebih banyak keberanian. Di luar, langit senja berwarna jingga. Di bawah cahaya itu, Arman berdiri di depan rumah kecilnya, merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Waktu terus berjalan. Gudang yang dulu terasa asing kini menjadi bagian dari hidup Arman. Setiap hari ia melihat bagaimana barang bekas diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Dari sana, sebuah ide mulai tumbuh di benaknya. Arman mulai memperhatikan lebih detail. Ia mencatat jenis plastik yang paling laku. Ia mengamati harga kertas dan logam yang naik turun. Semua pengetahuan itu ia simpan dalam ingatan. Bagas menyadari perubahan itu. Ia sering berdiskusi dengan Arman tentang arah usaha. Untuk pertama kalinya, Arman merasa suaranya didengar, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang memiliki pandangan. Di rumah, Lestari melihat suaminya semakin percaya diri. Naya kini memiliki buku dan seragam baru. Kehidupan mereka perlahan menjadi lebih layak. Namun di balik semua itu, Arman merasakan dorongan yang lebih besar. Ia tidak ingin hanya bekerja. Ia ingin membangun sesuatu sendiri. Sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil kini mulai tampak di kejauhan. Suatu malam, setelah gudang tutup, Arman duduk bersama Bagas di ruang kecil belakang kantor. Mereka berbincang tentang masa depan. Arman dengan ragu mengungkapkan keinginannya untuk memiliki usaha sendiri di bidang daur ulang. Bagas tidak tertawa. Ia justru mendengarkan dengan serius. Ia bertanya tentang rencana Arman. Tentang bagaimana ia melihat peluang dari barang yang dulu ia kumpulkan di jalanan. Arman menjelaskan dengan penuh semangat. Ia bercerita tentang pemulung lain yang masih hidup dalam kesulitan. Tentang bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari sistem yang lebih adil. Bagas terdiam sejenak. Lalu ia mengatakan bahwa keberanian seperti itu jarang ditemukan. Ia menawarkan untuk membantu Arman memulai, bukan dengan memberi uang begitu saja, tetapi dengan bimbingan dan jaringan. Hati Arman bergetar. Tawaran itu terasa seperti pintu besar yang terbuka. Namun ia juga tahu, jalan ini akan penuh risiko. Di antara rasa takut dan harapan, Arman melangkah lebih jauh ke dalam mimpinya. Arman mengambil langkah pertamanya. Dengan tabungan hasil kerja dan sedikit bantuan peralatan dari Bagas, ia menyewa sebuah lahan kecil di pinggir kota. Tempat itu jauh dari mewah, tetapi cukup untuk menampung karung-karung plastik dan kardus. Ia mengajak beberapa pemulung lama yang dulu bekerja bersamanya di jalanan. Mereka terkejut melihat perubahan Arman, tetapi juga merasakan harapan baru. Arman tidak memerintah. Ia bekerja bersama mereka, mengangkat, memilah, dan mencatat. Usaha kecil itu tumbuh perlahan. Setiap minggu, jumlah barang yang terkumpul bertambah. Kepercayaan dari para pemulung membuat pasokan stabil. Para pengepul mulai melirik tempat Arman sebagai mitra yang bisa diandalkan. Di tengah kesibukan itu, Arman hampir tidak menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Kontrakan sempit kini terasa lebih hangat. Lestari tidak lagi khawatir tentang biaya harian. Naya bisa bermimpi lebih besar. Beberapa tahun berlalu. Lahan kecil itu berkembang menjadi pusat pengumpulan yang lebih besar. Arman kini mempekerjakan puluhan orang. Ia tidak lagi mendorong gerobak, tetapi ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Suatu pagi, di depan rumah barunya yang sederhana namun nyaman, sebuah mobil Alphard berhenti.
Arman turun dari kursi pengemudi. Bukan untuk pamer, tetapi sebagai tanda dari perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari hujan di belakang pasar hingga cahaya pagi di halaman rumahnya, semuanya bermula dari satu keputusan. Keputusan untuk jujur ketika hidup memberinya pilihan yang mudah. Dan dari sanalah, sebuah takdir baru terbentuk. Di balik kilau mobil dan perubahan hidup Arman, tersimpan perjalanan panjang yang dimulai dari lorong basah penuh sampah dan hujan. Ia tidak pernah melupakan hari ketika sebuah tas hitam menuntunnya pada pilihan yang berat, namun justru membuka pintu menuju masa depan yang berbeda. Kini Arman bukan lagi sosok yang berjalan tanpa arah di antara tumpukan sisa kota. Ia adalah bukti bahwa kejujuran, keteguhan, dan satu keputusan yang diambil dengan hati yang benar mampu mengubah segalanya. Dari tempat yang paling rendah, ia melangkah menuju hidup yang lebih bermakna, membawa serta harapan bagi banyak orang yang pernah berada di titik yang sama.